nggak lu? Lu ada apa emang? Ya udah, ada piung nggak lu? Piung? Satu apa lagi? Yuk, 6. Ya udah, ambil semua duit buat lo. Masih mau lagi? Astagfirullahaladzim. Jadi, Mbak Adi menang? Tenang dong, tadi kan disuruh main. Terus dapat duit? Senang? Ya, gimana main judi? Terus kalau misalnya Mbak nggak punya duit buat main judi, Dari mana itu duitnya? Putar otak aja. maksudnya gimana? Apa juga yang bisa jual-jual, ntar kalau udah balik modal kan beli lagi. Yang dijual apa aja? Ya ada, yang di rumah aja, yang langsung bisa jadi duit. Halo, Mas, apa yang bisa jadi duit? Minta duit sama siapa buat main judi kalau semua barang sama harta udah habis? Sebut nama orang tua dulu, pinjem buat apa dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti orang tua Mbak Ade bohongin. Mbak Ade pinjem duitnya cuma buat main judi. Kalau sampai orang tua nggak punya duit, Ya udah sama pacar juga bisa. Pinjem sama pacar. Belum nikah berarti? Belum. Pacarnya ngasihin duit? Ngasilin lah, kalau nggak ngasilin nggak mau saya juga Pak Ustaz. Pacarnya banyak duit ya? Ada lah, kalau buat bagi doang mah. punya istri bukan? Udah. Astagfirullahaladzim. Yaudah sekarang gini aja. Senang main judi, dapat uang, duitnya buat makan. Buat senang-senang. Ayo disiapin. Gratis nih, nggak beli. Gratis. Maksudnya gimana nih Ustaz? Kita dapat duit, dikasih makan juga, biar kenapa? Makan deh. Makan? Makan sana. Beneran? Iya makan. Ini nggak pantas buat main. Orang yang doyan main judi, duitnya didapat dari haram, makanan yang pantas buat dia. Apaan nih? Makan deh. Nih, mau apa nih? Udah buka makan. Kok beginian sih? Makanan yang pantas buat orang yang suka makan duit haram dari hasil judi. Maksudnya apaan? Uang yang didapat dari hasil yang haram main judi, nanti di neraka bakal dikasih belatung sama cacing buat makanan orang yang berjudi. Makan. Pegang. Enak ah. Makan. Ayo makan. Nggak mau. Ini gambaran buat orang yang makan duit haram dari hasil judi. Ini makanan yang pantas buat dia di neraka. Makan. Mau. Dia nggak mau. Kenapa yang muntah? Ustaz enggak, saya genek. Kalau enak kenapa masih doyan main judi? Kita beli nasi. Karena nggak makan cacing. Ya itu kan nasi yang Mbak Ade makan, itu umpama di dunia. Nanti uang yang didapat dari hasil judi, itu duit haram. Makanan yang pantas di nerakanya belatung sama cacing. Duitnya saya balikin aja ya Pak Ustadz ya. Tuh. Sekarang Mbak Ade harus ikutin kita. Sekarang harus ganti pakaian. Mau kemana? Pakai busana muslimah. Terus? Udah ikutin aja. Bantu digantiin pakaiannya. Ini kayaknya dia masih belum ikhlas. Saya lihat Pak Ustadz mukanya. Kayaknya gimana ya? Kayaknya dia masih belum mau nerima masuk ke sini gitu Pak Ustadz. Udah Mak Fadil biar aja. Yang penting dia udah tahu bahwa sesuatu yang dia dapatkan dari hasil judi yang haram itu nanti akan menjadi makanan dia di neraka, itu belatung cacing secara neraka. Dan paling nggak kita lihat tadi dia mau ganti baju dulu kali ya dengan baju muslim. Ya, nanti kita lanjut ke proses terapi selanjutnya. Oke Pak Ustadz.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz, ini kenapa harus dicambuk Ustaz? Iya, ini kan kalau di dalam konun jinayah diatur apabila seseorang melakukan perjudian dan taruhannya itu sampai kepada 2 gram emas, maka pelaku yang melakukan perjudian itu dia harus dihukum dengan dicambuk sebanyak 12 kali. Atau dipenjara selama 12 tahun atau denda 120 gram emas. Bahkan di dalam riwayat lain diterangkan bahwasanya apabila pelaku perjudian tersebut adalah seorang daripada budak atau hamba sahaya, maka dia harus dicambuk 19 kali. Apabila pelaku perjudian yang bertaruh tadi itu dia adalah orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, maka dia harus dicambuk sebanyak 39 kali. Astagfirullah. Ini gimana Ustaz? Langsung aja kita panggil ya. Iya. Mbak adenya ya. Ya. Mbak Ade, ini saya mau memperlihatkan ke Mbak Ade dalam konun jinayah diterangkan bahwasanya seorang yang melakukan perjudian dengan taruhan sampai kepada nisab 2 gram emas, maka dia dihukum dengan cambuk sebanyak 12 kali atau dipenjara selama 12 tahun atau membayar denda sebesar 120 gram emas. Perhatikan. Takut Ustaz. Masih mau main judi lagi? Kamu jujur dan cepat belum ya. Biar dapet ya. Jangan bawa saya ke saya Ustaz. Jangan dicambuk saya Pak Ustaz. Saya udah ngebayarinnya tadi, udah kapok Pak Ustaz. Ayo Dewi, sambung lagi. Jangan Pak Ustaz, sakit Pak Ustaz. Kalau kamu masih suka main judi, masih terus bermain judi, taruhan sampai habis harta dan lain sebagainya, lalu ketika menang mendapat judi tersebut adalah uang yang haram, maka kamu akan jadi orang yang rugi di dunia dan akhirat. Jangan mau lagi Pak Ustaz, saya kapok. Dan saya gak bakal ulangi lagi. Jangan minta maaf sama saya. Saya, Mas Fadli, dan tim ini cuma perantara, wasilah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Bakar ini kayaknya. Saya kapok Pak Ustaz, saya kapok. Pak udah Pak, jangan Pak, itu apa Pak? Saya udah gak mau lagi beneran Pak. Udah, kamu berdiri di situ. Ini saya mau diapain lagi Pak Ustaz? Udah, diam aja di situ. Pak Ustaz tolong. Ini gambaran Pak azab Ustaz. nanti di neraka buat orang-orang yang suka berjudi. Kamu dicabut nggak mau. Terus ini diapain Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gak tahu Pak Ustaz, tolong! Panas Pak Ustaz! Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz! Pak Ustaz! Istighfar. Astagfirullahaladzim! Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz, udah Pak Ustaz, panas kan Pak Ustaz, gak kuat Pak Ustaz! Itu baru panas dunia. Pak Ustaz, udah Pak Ustaz, saya gak kuat! Pak Ustaz, Pak Ustaz tolong! Pak Ustaz! Saya gak mau lagi Pak Ustaz! Masih mau main judi? Iya, rasanya Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong udah Pak Ustaz. Udah. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Janji kamu mau berubah jadi orang baik. Iya Pak Ustaz. Mau meninggalkan dosa maksiat yang kamu lakuin. Iya Pak Ustaz. Pak Ustaz, panas Pak Ustaz. Pak Ustaz.
Tolong dibantu pada santri. Bantu. Ayo, hati-hati. Gelap mukanya. Bisa dah. Mbak Ade. Bagaimana kau merasa bangga? Mbak De, gimana rasanya Mbak De? Panas. Nggak mau lagi. Masih mau minjekin Mbak De? Nggak apa Bang. Coba bayangin seandainya Mbak nanti terbakar di dalam sana, di akhirat sana, karena kesalahan Mbak bermain judi Mbak. Kalau sampai Mbak berjudi pada saat bermaksiat kepada Allah, lalu Mbak dicabut nyawanya, Mbak mati dalam keadaan sul khotimah, Mbak. Mbak, apa tadi Pak? Diajak digandeng. Istirahat dulu jadi kamu. Kita lanjutin prosesnya. Pelan-pelan. Jangan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Ustaz, saya mau diapain lagi? Tadi kan saya udah janji mau tobat Pak Ustaz. Bener mau tobat? Benar Pak Ustaz. Mana bukti tobat menyesalnya? Tapi kan saya udah bilang saya nggak bakal lakuin itu lagi. Mbak Ade, ini proses terakhir ya, Mbak Ade ya, yang harus dilewati sama Mbak Ade. Ini namanya proses muzakarah namanya. Kalau segini-gini bisa nggak Bang? Saya lagi bakal tobat, beneran saya bakal tobat. Janji mau tobat. Kalau Mbak sekarang kalau nggak ngerasain proses muzakarah, nggak ngerasain proses kematian, Mbak ntar tobatnya setengah-setengah. Habis tobat, kumat. Nah, beneran saya nggak bakalan nanggung tensi, jadi nggak bakalan lagi gitu lagi beneran. Mbak Ade masih punya orang tua. Masih. Bayangin orang tua Mbak. Kesian ya Mbak Ade. Ya, Mbak Ade ya. Sekarang Pak Mbak Ade. Kenapa Mbak Ade nangis? Apa yang ditangisin? Mbak Ade takut. Takut kenapa? Lebih takut mana Mbak Ade? Seandainya Mbak Ade belum bertobat, Allah udah cabut nyawa Mbak Ade. Sampaikan buat Bapak sama Ibu di rumah. Ayo. Ungkapin semua Mbak Ade. Lihat di kamera. Bapak maafin aku ya. Yang tulus ya ikhlas, keluarin semua dari dalam hati. Kalau seandainya nanti proses ini ketika dilalui ternyata Mbak Ade benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, auzubillah, astagfirullah. Maafin aku ya Bu, Bapak maafin aku juga ya Pak. Kenapa minta maaf buat apa Pak? Kasih tahu ke Bapak ke Ibu. Aku udah suka main judi Bu, Bapak maafin aku. Udah berapa lama gak ketemu orang tua? Hah? Antara 2-3 tahun. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak pulang? Mbak Ade mau berjanji meninggalkan semua kehidupan Mbak Ade yang kelam. Ayo Ustaz. Jangan malu untuk meneteskan air mata Mbak Ade. Karena air mata yang menetes karena kita menyesali dosa di dunia, itu menghapuskan dosa kita.